Baik, ada pertanyaan kedua. Ya, saya bacakan juga ya dari Ibu Siti Fatona. Apakah ada kurikulum khusus untuk anak usia dini mengenai masalah edukasi seks sejak dini? Nah, mungkin Bu Sonia dulu bisa menanggapi atau Pak Eri, silakan. Ya, terima kasih Bu, terima kasih pertanyaannya. Ini untuk PAUD ya. Ya, tapi ya ini mungkin secara eksplisit tidak dituliskan ya, tetapi alangkah baiknya hal-hal yang spesifik ini mudah-mudahan sehabis webinar ini Ibu di TK itu bisa memberikan yang, tetapi konsekuensinya itu adalah harus memberikan penjelasan yang konkret, apalagi untuk anak-anak PAUD ya. Jadi sesuai dengan tingkat usia kronologis mereka, jadi apa yang disebut namanya yang sudah dewasa ya, lalu diawali dengan apa sih cirinya laki dan cirinya perempuan, itu diawali seperti itu. Itu tentunya penting ya, seperti itu ya. Karena nanti yang seperti tadi dikatakan Ibu Nur, jadi LGBT itu setelah mereka dewasa ya, nanti mereka akan juga bertambah pengalaman dan juga usia, sehingga hal yang tadi diceritakan oleh Bu Nur itu mungkin bisa terjadi apabila misalkan dia memperoleh kesempatan untuk sekolah lanjut, atau dia berkomunikasi dengan orang-orang lainnya dan diajak untuk ya tadi untuk melakukan sesuatu hal-hal yang sifatnya pertama tawaran baik, setelah itu setelah itunya itu yang harus mereka waspadai. Memang ini kelihatannya sepele, tetapi kasus seperti yang saya sebut tadi Bu Nur juga sebutkan, seperti siapa itu, si Ray siapa Sinaga itu yang di Reinhard Sinaga itu, dia memang sekolahnya itu pertama di Manchester, di sekolah yang cukup bagus, dan dia apartemennya juga di daerah-daerah situ juga, sehingga dari Manchester dia turun ke bawah di tempat saya itu. Kebetulan di tempat saya sekolah lagi di Leeds lagi, memalukan juga alumni itu. Nah itu juga bersekolah juga lingkungannya itu karena di sana tuh tempatnya sunyi ya, memang mereka tuh bahkan di sana tuh memang daerah untuk perkuliahan, sehingga hal-hal yang seperti itu mudah. Begitu mereka masuk ke mana ya, ke lounge untuk di kampus itu yang bisa minum, bisa bercengkrama. Nah, disitulah dia mencari mangsa yang untuk dia diajak berdiskusi. Memang orang-orangnya smart semuanya, mereka pintar. Kebetulan misalnya orang yang bersangkutan perlu bimbingan, tentir misalkan, nah itu dia bisa memberikan. Emang pintar-pintar. Nah, tentunya ada respect imbalan. Nah, kalau itu tidak diawali dari mereka sejak usia dini, usia di pendidikan dasar, mengerti hal-hal seperti itu. Sehingga di negara-negara maju itu, kita tidak boleh, kalau itu bukan anak kita tidak boleh memegang anak itu. Mengelus kepalanya, memegang, oh ini cantik ya, gitu kan, sering begitu kan, itu dilarang, it's prohibited by law. Nah, hal-hal itu yang perlu juga dijelaskan oleh anak, bahwa kalau misalkan bertemu dengan strangers itu harus menjaga social distancing. Nah, itu harus diawali dari sejak dini. Jadi, awareness tentang itu harus diawali. Supaya nanti ke depan itu tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Memang itu terjadi, udah ada bibit ya. Kebetulan anak-anak yang seperti itu, anak-anak yang sifatnya introvert, dan mereka punya depresi sendiri, tetapi soal akademik mereka kayak yang si Sinaga itu kan tidak dia sangat pintar sekali, S1-nya ada dari arsitektur dari UI dia, sehingga melanjutkan di Manchester, dia lama di Manchester, mungkin di UMIS dia sekolahnya, terus dia pindah ke Leeds University, dia ngambil juga program yang cukup sulit. Nah, tetapi dia mempunyai kelainan seperti itu. Tetapi dia memang negatif. Akhirnya seseorang itu dibuat treatment sehingga bisa diperkosa dan sebagainya. Nah, artinya bahwa kembali lagi di PAUD itu, apapun juga kalau di SD juga tidak. Tadi Bu Sonia katakan memang ada di kelas 6. Ya, tapi itu juga diawali ya, juga kepekaan dari guru untuk menampilkan topik-topik itu
untuk mengangkat sebagai tema di dalam pembelajaran. Tentunya kalau pembelajarannya menarik, itu akan membekas bagi anak ketika nanti anak itu tumbuh dewasa. Sehingga hal-hal tadi yang di video tadi, misalkan ya menstruasi, ya, terus keluar darah bagi anak wanita itu nggak jadi olokan. Kalau di SD sekarang berkembang tuh jadi rame kan. Karena saya ngelihat video tuh ketika saya sekolah di SD, jadi lucu kok nggak jatuh, nggak apa kok bisa berdarah. Kan orang berpikir kan, anak itu mulai berpikir, kenapa nggak jatuh tapi berdarah? Kok berdarahnya di sana? Nah, disitulah. This is a big question. And then it should be answer, tetapi harus disesuaikan dengan tingkat ininya dia. Nah, ini yang susah. Ya, memang belajar itu tidak selalu di dalam the written curriculum, tapi yang di dalam hidden curriculum, but itu harus masuk. Nah, harus kita belajar. Tetapi sesuai dengan, kalau di PAUD itu kan sesuai dengan perkembangan usia anak. Begitu juga di SD sesuai dengan. Begitu masuk ke upper primary, SMP sudah mulai dia lepas. Nah, begitu SMA, nah dia sudah mulai ke dalam hal yang menjurus kepada mengenai sex education, bagaimana penggunaan misalkan alat kontrasepsi, dan bagaimana kalau itu berhubungan, bagaimana itu terjadinya anak itu, nah itu sudah mulai dia internalisasi. Dan film-film itu bukan dianggapnya film adalah film porno, tapi dalam mengenai sex education. Karena berawal dari masalah tadi yang katakannya menarche itu menjadi pubertas, menjadi satu kedewasaan, itu harus diawali dari awal. Mulai dari PAUD. Ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Mungkin Bu Sonya atau Pak Asmi? Baik, terima kasih Boni. Kalau bicara kurikulum, mungkin sebetulnya di dalam kurikulum TK juga sudah ada mestinya. Tapi bahwa hal tentang sex education ini kadang-kadang kan persepsi kita ini masih berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah berpikir kemana gitu ya. Tapi bahwa mengenal diri sendiri, penguatan tentang konsep diri itu adalah dasar pengembangan edukasi sex education itu gitu, tentang pubertas dan lain sebagainya. Jadi apakah ada kurikulum khususnya dikembangkan, banyak sih contohnya tapi sebetulnya kita juga punya bagaimana mengenalkan anak-anak tentang dirinya, sadar dirinya bahwa perempuan, sadar bahwa dirinya laki-laki, kalau perempuan mainannya apa, kalau laki-laki mainannya apa, kemudian cara bicara laki-laki kadang-kadang mungkin lebih keras, perempuan agak mudah agak lembut, kalau kena dorong perempuan gampang menangis, yang laki-laki. Nah, itu kan sebetulnya penguatan konsep diri yang bisa dilakukan di TK. Jadi secara kurikulum juga sebetulnya sudah ada payungnya, hanya memang perlu pengembangan untuk memperkuat bisa mendukung ke dalam perkembangan seks pubertas. Kalau mau lihat contohnya kurikulum khusus seperti tadi yang disampaikan ada Bu, ada banyak yang bisa kita adaptasi, tapi dalam Islam tadi boleh tanya Bu Nur, itu banyak sudah banyak aturan-aturan yang bisa kita ikuti yang mungkin jauh lebih bisa adaptasi dengan kondisi kita di sini di Indonesia. Begitu Bu Ani, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara untuk webinar ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam pembawaan acara ini ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oni. Alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi 4 paparan yang luar biasa dengan game yang seru dan pertanyaan-pertanyaan yang hebat. Insya Allah ini akan menambah wawasan kita. Untuk itu sudah saatnya kita akan melakukan closing ceremony yang insya Allah kami mohon izin untuk Ketua PPP KMI, Perkumpulan Pendidik dan Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tiur Sani Wati Idawati SST, mohon berkenan untuk menutup acara ini. Kepada Bu Tiur kami persilakan. Terima kasih Mbak Hidayati atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir di sini, saya sangat bersyukur ya bisa ikut webinar
pendidikan untuk anak ya terkait pubertas, artinya mengejar tumbuh kembang orang tua terhadap anak tadi. Sungguh luar biasa dari sambutan, terus kemudian paparan dari para narasumber. Artinya ilmu ini sangat bermanfaat ya untuk perkembangan anak-anak kita sejak dini. Karena seperti kita ketahui, sejak dini sekarang anak-anak ini sudah mendapatkan pendidikan yang kadang salah melalui gadget dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak kejar orang tuanya, ya betul memang nanti hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Nah, kami dari Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia artinya sangat antusias ya ibu-ibu, boleh kita jalin kerjasama ke depannya, kami siap karena bagaimana pentingnya dan sangat pentingnya pendidikan kesehatan untuk pencegahan penyakit. Dan juga pendidikan kesehatan reproduksi itu merupakan salah satu pencegahan penyakit infeksi menular seksual. Nah ini sangat betul harus kita perhatikan ya Bapak Ibu. Mungkin orang-orang tua dulu tidak sadar bahwa hal-hal yang tidak diinginkan ternyata sudah terjadi sejak dini. Kita tidak kontrol, kita tidak berusaha mengejar keinginan tahuan, ternyata anak-anak kita justru mendapatkan pendidikan yang salah dari luar kontrol kita. Jadi semoga kami dari PPKMI bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Kami welcome ya Mbak Ida ya. Artinya siap kita bekerja sama untuk membangun anak bangsa. Artinya kita gaungnya betul-betul yuk kita bergerak untuk negeri, berkarya untuk negeri, berkarya untuk anak bangsa kita yang memang nanti yang melanjutkan karya-karya kita ke depannya. Dari saya begitu kali ya, bila ada salah kata atau apapun dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiur. Sebelum ditutup, mungkin karena tadi saya sudah membuka dengan satu pantun, sekarang saya tutup dengan satu pantun ya. Pantunnya ini tadi kode keras dari Prof. Eri ya, pepes. Jadi saya dapat ide. Oke, saya tutup dengan satu pantun dulu ya. Bunyi dor dari balon biru. Cakep. Tas lipat diisi ikan mas. Wow. Jangan kendor, amalkan ilmu. Pubertas sehat untuk generasi emas. Yeay. Tenang Prof, ikan pepes menyusul Prof. Alhaqqum birobik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak untuk hadir hari ini dan terima kasih juga untuk panitia dan semua yang terlibat. Insya Allah hanya Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.